Selamat pagi Bu Ellen dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang rotasi atau perputaran. Jadi di kelompok kami ini ada Kim Dong Hui nomor absen 15, Marcelus Johan Arvel Ditama absen 20, Metro Andrianta absen 22, Nicholas Adel Risaba Pratama absen 25, dan Regina Ruth Gladys Nabitupulu absen 28. Pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih itu rotasi. Jadi rotasi sendiri itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Alfa itu adalah sebuah permisalan. Dan rotasi pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu rotasi yang titik pusatnya di titik 0 atau 0,0 atau rotasi dengan titik pusat titik tertentu, yaitu di titik permisalannya P dengan X nilai M dan Y nilai N. Kemudian adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda dan aktivitas yang berkaitan dengan perputaran terdapat roda kendaraan, perputaran planet bumi, baling-baling pesawat, kipas angin, dan roda pada katro. Lalu terdapat faktor penentu rotasi. Rotasi ditentukan oleh 3 faktor, yaitu titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Sudut rotasi akan bernilai negatif jika arah rotasinya searah jarum jam, dan akan bernilai positif bila berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita akan bahas tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Jika sebuah titik A yaitu A, B akan dirotasi sejauh alfa dengan pusat 0,0, maka akan menghasilkan titik A aksen yaitu A aksen, B aksen. Seperti gambar, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos A min sin A cos A dikali A B. Selanjutnya, kalau tadi 0,0, sekarang rotasi terhadap titik pusat M, N. Jika sebuah titik A, B akan dirotasi jauh alfa dengan pusat M, N, maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu B aksen, A aksen, B aksen. Jadi gambar, A aksen sama dengan aksen B aksen, yaitu cos A min sin A cos A dikali A min M, B min N ditambah M. Selanjutnya kita memiliki contoh soal pertama. Titik A pada koordinat 2,1 dirotasikan terhadap titik O pada koordinat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Tentukanlah bayangan titik A. Jadi di sini 0, min 1, 1, 0 bisa didapat dari rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0 seperti di slide sebelumnya. Rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali XY. Alfanya di sini adalah 90 derajat, jadi cos 90 min sin 90, sin 90 dan cos 90 dikali dengan XY. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali dengan 2 dan 1. Kemudian kita kalikan matriks sehingga mendapatkan hasilnya X1 X aksen Y aksen sama dengan min 1 dan 2. Bisa terlihat juga pada grafik di sebelah kanan bahwa bayangan titik A pada koordinat 2,1 jika dirotasikan terhadap titik O di titik 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah, sehingga bisa mendapatkan A aksen yaitu min 1,2. Kami juga punya contoh soal yang kedua.
yaitu suatu segitiga ABC dengan titik A di 4,3, B di min 1,2, dan C di 3,5. Dirotasi berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 2,2. Bayangan ketiga titik tersebut berturut-turut adalah, nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita menggunakan rumus terhadap pusat M,N, yaitu rumus yang kedua. Cara pengerjaannya untuk mencari titik bayangan X aksen dan Y aksen, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A Y min B plus A B. Lalu dikalikan matriks seperti biasa hingga akhirnya didapat X aksen Y aksen sama dengan 4 min X dan 4 min Y. Nah, di sini kita ada 3 titik karena titik-titik sudut segitiga. Namun di grafik ini kami memisahkan titik-titiknya agar sebagai ilustrasi saja biar lebih terlihat. Untuk titik A yang awalnya 4,3, bayangannya 0,1. Seperti yang grafiknya warna biru. Lalu untuk titik B yang awalnya 1,2 menjadi 5,2 yang grafiknya warna merah. Lalu yang terakhir untuk titik C yang awalnya berada di 3,5 menjadi 1,1 yang grafiknya berwarna kuning. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang apa ini tadi, rotasi ya. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau masih ada bagian materi yang belum paham tentang rotasi, silahkan. Izin bertanya. Boleh, silahkan. Saya masih kurang ngerti yang slide sebelum ini, yang tadi pembahasan soalnya. Ya, ini. Silahkan, Egy. Izin menjawab. Jadi ini kan kita tinggal ngikutin rumus yang kedua yang terhadap pusat M,N. Di sini ada saya bacain dari kiri kanan lalu ke bawah lalu ke sampingnya. Yang pertama itu alfanya cos alfanya kita ubah jadi cos 180. Lalu min sin alfanya diubah jadi min sin 180. Lalu sin alfa yang di bawah cos alfa itu diubah jadi sin 180. Lalu cos alfa yang di bawah min sin alfa diubah jadi cos 180. Nah, lalu untuk nilai kan titik rotasinya tadi 2,2. Nah, jadi A-nya ini X min alfa kita ubah jadi X min 2. Lalu yang Y min B kita ubah jadi Y min 2. Karena X sama Y itu nilainya sama-sama 2. Lalu di sampingnya ada A sama B, kita ubah jadi 2, disubstitusikan. Lalu untuk cara, habis itu dari sini cos alfa sin alfa kita cari dulu nilainya masing-masing. Cos 180 nilainya min 1, min sin 180 nilainya 0, sin 180 nilainya 0, dan cos 180 nilainya min 1. Lalu yang X min 2, Y min 2, plus 2 dan 2 itu tetap tidak diubah. Lalu untuk cara pengaliannya, perkalian matriks seperti biasa, dari X, caranya tuh dari min 1 dikali X, itu dari yang ke perkalian substitusi, perkalian matriks biasa, min 1 dikali X, itu didapatnya jadi hasilnya nanti akhirnya bakal jadi 4 min X sama 4 min Y. Lalu ini kan kita baru dapat rumus bukan hasil akhirnya, baru kayak rumus buat
tiga titik sudut segitiganya itu. Lalu nanti yang kita anggap aja yang yang 4 min X, misalnya untuk titik yang pertama, titik A, kan awalnya 4 min 3, 4,3. Nah, dari X untuk ini titik A itu kan nilainya 4. Nah, makanya 4 min 4 jadi 0. Lalu untuk yang ke nilai Y, titik Y untuk yang A itu jadi 4 min Y, nilainya 4 min 3, didapat 1. Lalu untuk titik B sama C itu juga sama, terus mirip kayak yang cara yang A. Kayak gitu aja sih caranya. Oke, terima kasih. Terjawab, Kope? Ada jawab, Bu. Oke. Apakah yang lainnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Apakah cukup dari penjelasan kelompok 4, teman-teman? Esa? Oke, jelas. Jujur, Kaila, oke, mangguk. Oke, kalau dari teman-teman yang lain tidak ada yang bertanya, sudah cukup, Kope aja. Sekarang gantian saya yang bertanya ya. Marcel, Masko, Peggy, Dongwi, Matthew. Saya mau bertanya, kira-kira supaya kalian paham ya tentang rumus juga ya. Saya mau bertanya sih kira-kira menurut kalian kenapa rotasi itu memakai matriks cos trigonometri ya, cos alfa min sin alfa cos theta ini sebenarnya asal muasalnya dari mana sih kira-kira? Apakah kalian sudah terbayang dari mana ya matriks itu kira-kira? Kenapa rotasi pakai trigonometri? Alasannya apa, teman-teman? Dari mana? Siapa mau coba jawab? Silakan. Saya mau nyoba jawab ya, Bu. Boleh, Matthew, silakan. Mungkin karena dia itu gerakannya berputar, terus habis itu dia punya sudut ya, Bu. Punya sudut putar. Nah, tetapi kenapa? Ya, betul sekali karena berkaitan dengan perputaran ya. Trigonometri itu kan berkaitan dengan segitiga ya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, kenapa yang depan sini ini mulai dari cos alfa, bukan dari sin alfa? Apa ya kira-kira ya? Kan tadi perputarannya nih, kalau coba dibawa ke soalnya siapa tadi Mas, itu apa ya yang ada titik A, titik B, kemudian ada tanda siku-sikunya, Mas apa Matthew ya tadi ya? Coba deh di back ke halaman sebelumnya coba. Yang titik A, kemudian ada gambarnya. Nah ini soalnya siapa tadi? Soalnya saya, Bu. Oke, Mas Ko. Ini kan di sini ini sudut putarnya arahnya ke sini ya, Mas Ko ya, karena ini aksen ya. Ini adalah 90 derajat nih. Nah, kalau kalian memutar sesuatu, misalnya kayak gini deh, aslinya titik A di sini. Kemudian dia putar ke sini nih. Sudut putarnya di sini ya.
Ini jadi A aksen deh. Nah, asal muasalnya cos kira-kira cos alfa, saya pakai alfa bukan theta ya. Min sin alfa sama aja. Sin alfa cos alfa. Nah, kira-kira kok ketemu ini? Ini dari mana ya? Kenapa mulai dari cos? Kemudian di sini sin. Menurut kalian kenapa nih? Boleh nggak kalau saya mulai dari sin alfa min cos alfa gitu? Sudah kebayang? Kalau belum kebayang, ini saya simpan sebagai pertanyaan saya ya. Silakan nanti kelompok 4 dicari tahu ya kenapa. Setidaknya kalian mengikuti konsep di trigonometri. Trigonometri kalian udah ya. Nah, kalau misalnya kalian mencari koordinat nih, koordinat kutub ya. Nah, kalau misalnya titik A itu 1,0. Nah, titik A aksen itu jadi di mana? Nah, silakan kalian gunakan konsep itu ya. Nanti ketemu koordinat titik A sama A aksen dalam koordinat kutub. Silakan nanti ini saya kasih clue-nya ya untuk mendapatkan cos sin ini. Oke, satu pertanyaan nanti direvisi modulnya ya, ditambahkan penjelasan tentang kosin itu dari mana. Kemudian tadi yang rumus di halaman tadi yang ditanyakan Kope tadi, silakan di back lagi dong We. Nah, oke, nih rumus ini ya. Rumus rotasi yang pusatnya di A, B. Nah, tadi kalau pusatnya di 0,0, tadi rumusnya adalah X aksen, Y aksen, sama dengan apa ya, dong We? Tadi rumusnya apa? Cos theta min sin theta, cos theta, kemudian apa dong W di sini? Rumus yang Kalau nggak pusatnya salah X ya Bu. Y aja ya. Nah, Iya, Bu. saya mau tanya nih, ini pusatnya di A, B ya. Nah, ini pusatnya di 0,0, ini pusatnya di A, B. Kenapa di sini menjadi X min A, kemudian Y min B? Kenapa di min sih? Boleh nggak kalau ditambah? Kemudian kenapa ini juga plus? Yang ini min, ini plus. Apa ya alasannya ya? Siapa yang mau menjawab? Saya izin jawab, Bu. Boleh, Egi, silahkan. Sebenarnya untuk rumus yang pusat 0,0 itu rumusnya sama seperti pusat misalnya M,N. Tapi karena nanti A sama B-nya disubstitusi 0,0, jadinya dianggap nggak ada, gitu Bu. Oke, ya ini sebenarnya dikurangi juga 0, tapi yang pertanyaan berikutnya adalah kenapa ini dikurang, Egi? Kenapa nggak di X plus A, Y plus B? Kemudian ini min. Kenapa nggak, kalau nggak min semuanya atau plus semuanya? Alasannya min plus itu berasal dari mana kira-kira? Marcel mungkin kebayang? Kenapa min ya? Kenapa bukan plus aja? Oh, kira-kira pasti ada alasannya ya, ada dasarnya nih. Supaya nanti saat kalian mengerjakan soal berikutnya, kalian nggak kebalik-balik. Karena sudah tahu persis ya, rumus itu ya memang harus min, alasannya jelas gitu.
Saya nyoba jawab ya, Bu. Boleh, Matthew, silakan. Kalau menurut saya mungkin biar dia itu balik ke angka awalnya karena nanti dia biar ditambah A sama B-nya itu nilainya benar, Bu. Kalau misalnya dia dari awal nggak dikurang X min A, Y min B, nanti dia di perhitungannya jadi salah. Matthew, boleh dijelaskan dengan gambar? Pakai GeoGebra misalnya, pakai tempat yang lebih lebar, memakai contoh gitu. Kalau itu saya belum terlalu kebayang, Bu. Enggak, maksudnya tadi kamu kan harus dikurangi. Tadi kan mesti ada gambarannya supaya lebih paham aja. Kamu gambarnya nggak harus yang contoh benerannya. Jadi supaya kebayang, oh kalau pusatnya di sana, saya harus mengurangi X dengan A atau mengurangi Y dengan B, misalnya seperti itu. Iya. Atau mungkin Dongwi atau Masko atau Marcel yang bisa menggambar. Silahkan, boleh. Supaya lebih paham ya, maksudnya nggak cuma ngafalin rumus ya. Jadi kalian benar-benar paham, oh iya itu harus dikurang, oh iya itu harus ditambah gitu. Ada? Tadi Matthew sebenarnya sudah mulai, saya tahu Matthew itu sudah mulai ada gambaran gitu. Cuman mungkin menjelaskannya karena nggak ada yang dipraktekkan, jadi susah ditangkapnya. Ya udah, saya kasih dua ini ya, yang harus kalian tambahkan di materi presentasi kalian ya. Penjelasan kosin ini. Kemudian kenapa di min, kenapa di sini di min, kemudian ini plus penjelasan rumus ya. Oke, teman-teman. Nanti ditunjukkan gambarnya juga. Jadi gambar yang pusatnya di A, B, gambar yang pusatnya di 0,0 sama yang pusatnya di A, B. Jadi misalnya satu contoh nih. Kalian buat satu contoh aja. Yang pusatnya kalau di rotasi yang pusatnya di 0,0, sudutnya sama, kemudian bikin lagi yang pusatnya di A, B, sudut putarnya juga sama gitu ya, titiknya sama nih. Nah, nanti dari situ bisa kalian menjelaskan juga, dilanjutkan menjelaskannya gitu ya. Oke, teman-teman, kelompok 4 apakah jelas yang perlu kalian tambahkan lagi di modul di presentasi kalian ya? Yang di GCR itu boleh di-unsubmit lagi, kemudian nanti ditambahkan. Oke, itu saja dari saya. Penjelasannya sudah bagus, hanya ini tadi tentang rumus di modul saya juga sebenarnya nggak ada. Hanya saya menggiring kalian supaya kalian lebih bisa memahami rumus kenapa dia harus kosin sih, kenapa kalau pusatnya di A, B, X-nya harus dikurangi A, Y-nya harus dikurangi B, gitu. Oke, teman-teman? Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri aplaus. Oke, silahkan di stop share. Boleh diturunkan tangannya. Oke. Kita lanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 5. Silakan angkat tanganmu, kelompok 5. Austin, Kope, kemudian Chris, Maisa, Faila. Oke, 5 orang ya. Oke, 5 orang. Waktu dimulai dari sekarang jam 8:04. Waktu dan layar saya persilahkan, silakan. Saya izin Dimulai. share screen ya, Bu. Oke, Austin. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami kelompok
yaitu dilatasi. Ada Austin, Chris, saya sendiri, Kope, dan Paila. Pada kali ini kami akan mempresentasikan presentasi yang telah kami buat, yaitu detilasi. Mungkin teman-teman sebagian lupa dan belum pernah mendengar apa itu detilasi. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mbak. Dalam konsep dilatasi sendiri, terdapat titik pusat dan faktor skalanya. Titik pusat dilatasi itu merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Biasanya titik pusatnya berada di 0,0 atau dimisalkan A, B apabila bukan di 0,0. Kemudian, faktor dilatasi atau faktor skalanya merupakan faktor perkalian suatu bangunan geometri yang didilatasikan. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangunan geometrinya, dan dinotasikan dengan K. Sebagai contoh, apabila K-nya sama dengan 2, berarti bangunannya diperbesar 2 kali. Sebaliknya, apabila K-nya sama dengan min 2, berarti bangunannya diperkecil 2 kali. Untuk rumusnya sendiri itu ada 2. Yang pertama, jika dilatasi pada titik 0,0 dan dilatasi K pada titik S yang mana X-nya itu koordinatnya A, B. Nah, bentuk persamaan untuk yang dilatasi pada titik O 0,0 itu A, X, Y pada titik O dilatasi oleh K akan menghasilkan A aksen di mana X, Y yang koordinat X aksen, Y aksen. X aksen sendiri itu sama dengan K dikali X, dan Y aksen itu sama dengan K dikali Y. Lalu yang dilatasi pada titik S ada X, Y dilatasi pada titik A, B sebesar K akan menghasilkan A aksen, di mana X aksennya itu A ditambah K dikali X min A, dan Y aksennya itu B ditambah K dikali Y min B. Yang bentuk matriksnya itu X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K 0, 0, K dikali X min A, Y min B. Kenapa seperti ini? Pertama kita perlu tahu dulu konsep dari dilatasi itu sendiri. Mana cara kita menentukan dilatasi itu, pertama kita tarik garis dari titik awal ke titik pusatnya. Yang mana kalau pada titik O itu kita tarik A ke titik pusatnya 0,0, kita lihat berapa sih jaraknya, X-nya berapa dan Y-nya berapa. Selisihnya ya. Dan karena ini 0,0, ketika kita substitusikan akan tidak berpengaruh apa-apa. Karena itu kita tidak perlu menganggapnya. Sehingga dihasilkanlah K dikali X dan K dikali Y. Berbeda dengan yang dilatasi pada titik S, A, B. Yang mana jika kita tarik garis dari titik awal menuju ke titik pusatnya, yang dalam kasus ini titik S, itu kita bisa lihat selisihnya, yang mana akan berbeda dari X, dan Y awal. Setelah kita lihat selisihnya atau jaraknya, kita bisa langsung mengalihkannya dengan besar dilatasi atau besar K-nya. Setelah mengalihkan dengan K, jangan lupa kita juga perlu menambahkan A, B-nya. Kenapa? Karena kan titik S ini kan nggak di 0,0, tidak pada titik 0,0. Sehingga jika kita selisihkan itu pasti ada jaraknya. Kan pertama itu kan dikurang selisihnya ya. Jadi pasti ada jarak ketika kalau kita nggak jumlahkan A, B-nya lagi, itu pasti aksennya tidak sejajar dengan A dan titik S-nya.
untuk rumus geometrinya itu sendiri, kenapa ini X aksen min A dan Y aksen min B sama dengan K 0, 0K, X min A dan Y min B. Untuk X min A-nya seperti tadi yang sudah saya bilang, itu karena kita perlu mencari dulu selisih dari titik awal dan titik pusatnya. Lalu, kenapa ini K, lalu 0, 0 dan K? Itu karena yang pasti K itu tidak boleh sejajar, karena kalau sejajar jadinya nanti 2 kali perkaliannya. Lalu yang K ini berarti kan kalau kita menggunakan perkalian dengan rumus matriks, jadinya kan K dikali X min A ditambah 0 kali Y min B. Yang bawahnya 0 dikali X min A dan K dikali Y min B. Dan kalau tadi di ruas kanannya itu ditambah A dan ditambah B, kalau kita pindah ke ruas kiri jadinya min A dan min B. Oke. Sifat-sifat dari transformasi dilatasi dengan skala diperbesar atau diperkecil itu ada beberapa. Yang pertama, jika K lebih besar daripada 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran atau letak. Yang ketiga, jika K lebih besar daripada 0, namun lebih kecil daripada 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika K lebih besar daripada min 1, namun lebih kecil daripada 0, bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kelima, jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran, namun terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, jika K lebih kecil dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Berikutnya ada contoh soal dari dilatasi sendiri. Yang pertama itu soalnya tentukan bayangan titik P min 2,7 oleh dilatasi 0,3. Di sini 0-nya sebagai titik pusat, 0,0, dan 3-nya sebagai faktor skalanya. Cara mengerjakannya itu dengan memasukkan ke dalam rumus titik A, X, Y didilatasikan oleh titik pusat 0, K, K-nya menjadi faktor skalanya, menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. X aksennya ini dapat dicari dengan mengkalikan faktor skalanya dan titik X-nya. Sementara Y aksennya dapat dicari dengan mengkalikan faktor skalanya dan titik Y-nya. Kemudian masukkan angkanya ke dalam rumusnya, di mana titik P min 2,7 didilatasikan oleh titik pusat 0, 3, 3-nya sebagai faktor skala, menghasilkan titik P aksen, yaitu bayangannya, di mana 3 dikali min 2 dan 3 dikali 7. 3 dikali min 2-nya sebagai X aksen, dan 3 dikali 7-nya sebagai Y aksen. Di mana hasilnya yaitu menjadi titik P min 2,7 didilatasikan oleh titik 0,0, dan faktor skalanya 3 menghasilkan titik bayangan P aksen, yaitu min 6,21. Sorry, saya lupa unmute. Contoh soal yang kedua itu ada tentukan bayangan titik P 7,3 oleh dilatasi 1,2 dengan faktor skala 2. Itu kita pakai rumus yang tadi di mana A, X, Y didilatasi oleh titik A, B dengan faktor skala sebesar K akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu A ditambah K dikali X min A, B ditambah K dikali Y min B. Kita masukkan angkanya, P 7,3 didilatasi oleh titik 1,2 dengan faktor skala sebesar 2 akan menghasilkan P aksen. X aksennya itu kita cari dengan cara
1 ditambah 2 dikali 7 min 1. Dan Y aksennya itu 2 ditambah 2 kali min 3 dikurang 2. Yang akan menghasilkan X aksennya itu 1 ditambah 12. Dan Y aksennya 2 ditambah negatif 10. Yang mana hasilnya itu P aksen, X aksennya itu 13, dan Y aksennya itu negatif 8. Yang mana hasil akhirnya itu P 7,-3 didilatasi oleh titik 1,2 sebesar 2 akan menghasilkan P aksen 13,-8. Oke, contoh soal selanjutnya dilatasi garis atau kurva. Soalnya tentukan persamaan bayangan garis 2x min 3y sama dengan 7 jika dengan faktor skala min 3 dan pusat dilatasi P dalam kurung min 1, 2. Kita menggunakan rumus ini, X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K, 0, 0K, X min A, Y min B. Jadi min 3 ini adalah K-nya, lalu min 1 itu kita jadikan A-nya, ini A, lalu ini jadikan B-nya. Oke. Ini langsung dimasukin aja. Ini, jadi yang X aksen sama Y aksennya dibiarin aja, jadi karena belum ada diketahuinya. Lalu ini dikaliin, di sini dikaliin aja. Hasilnya ada 0, tapi kami nggak masukin 0, jadi hasilnya 3X min 3, min 3Y plus 6. Lalu untuk menentukan X-nya, jadi diambil di sini. Jadi seperti ini. Bentar. Nah, dan begitu juga untuk Y-nya, kita ambil seperti ini. Sini kita udah juga ngepindahin tempatnya, disubstitusikan. Jadinya X sama dengan min X aksen min 4/3. Lalu di sini juga Y-nya jadi Y sama dengan min Y aksen plus 8/3. Terus kita pakai persamaan garis yang sudah diketahui, dengan 7. Kita masukin X-nya, ini X yang udah dihitung ini. Lalu Y-nya kita masukin juga pakai Y-nya yang ini. Biar mempermudah, kami kaliin 3. Nih. Terus ini hasilnya. Kita substitusikan aja, kita pindahin tempat. Lalu pada akhirnya kita dapat segini, terus aksennya dihapus aja, jadi hasilnya min 2X plus 3Y sama dengan 53. Untuk berikutnya, kita ada contoh soal cerita nih. Soalnya, tentukanlah bayangan segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya A 5,0, B 6,2, dan C 3,3 yang didilatasi terhadap titik pusat dilatasi P 1,1 dengan faktor dilatasi min 2. Untuk pembahasannya, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu bayangan dari titik-titik sudutnya. Kita ketahui titik pusat dilatasi P 1,1, maka A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Faktor dilatasi atau faktor skalarnya K sama dengan min 2. Bayangan ditentukan dengan menggunakan persamaan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Dengan rumus X aksen sama dengan A plus K kali X min A, dan Y aksen sama dengan B plus K kali Y min B. Nah, pertama-tama kita cari dulu yang bayangan titik A, yaitu 5,0. Maka X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal masukin ke rumusnya aja. X aksen sama dengan 1 plus min 2 kali 5 min 1. Sama dengan 1 plus min 8, jadi X aksennya sama dengan min 7. Yang kedua, Y aksen sama dengan
1 plus min 2 dikali 0 min 1. Jadinya 1 plus 2, Y aksennya sama dengan 3. Nah, jadi kita ketemu bayangan dari titik A 5,0 adalah A aksen min 7,3. Nah, yang kedua untuk titik B 6,2, maka X-nya 6 dan Y-nya 2. Kita masukin ke rumusnya lagi, X aksen sama dengan 1 plus min 2 kali 6 kurang 1. Jadinya 1 plus min 10, hasilnya min 9. Dan Y aksen sama dengan 1 plus min 2 dikali 2 kurang 1. Sama dengan 1 plus min 2. Y aksennya sama dengan min 1. Jadi bayangan dari titik B 6,2 adalah B aksen min 9,1. Dan untuk titik C 3,3, maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. X aksen sama dengan 1 plus min 2 dikali 3 dikurang 1. Sama dengan 1 plus min 4, jadi X aksennya min 3. Nah, untuk Y aksennya sama dengan 1 plus min 2 dikali 3 min 1 sama dengan 1 plus min 4. Hasilnya juga sama, yaitu Y aksennya min 3. Jadi bayangan dari titik C 3,3 adalah C aksen min 3, min 3. Nah, ini kita gambarkan di dalam diagram kartesius menggunakan GeoGebra. Nah, kita bisa lihat segitiga ABC terletak di bagian kanan dan segitiga bayangannya di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat sekilas nih, segitiga bayangannya itu terlihat berlawanan arah dan lebih besar dari segitiga ABC-nya. Nah, ini membuktikan sifat dari transformasi dilatasi, yaitu jika K-nya kurang dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Berikut ada contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang seni, yaitu ada boneka asal Rusia yang bernama Matryoshka. Di sini terlihat bahwa ada boneka yang dari terkecil sampai yang paling besar itu seolah-olah diperbesar. Kemudian di bidang kedua yaitu fotografi, di mana semuanya ini memiliki foto yang sama, namun ada berbagai ukuran dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian yang ketiga ada tempat makanan dan minuman. Seperti gambar, ada box pizza yang ukuran kecil sampai yang paling besar, begitu juga dengan tempat minumannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat, dan kami minta maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang dilatasi ya. Waduh, hampir tak bercela, jadi saya mau tanya apa ya ini ya. Oke, teman-teman yang lain dulu deh. Dari kelompok yang lain, siapa tahu ada materi yang belum paham setelah dijelaskan oleh kelompok 5 mengenai dilatasi, silakan. Siapa tahu ada yang masih mau bertanya. Silakan. Siapa mau bertanya? Sudah jelas kah? Cara, Jojo? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan. Sebentar, saya tadi mencatat pertanyaan enggak ya? Oh, saya menanyakan sedikit hal tadi yang dipresentasikan Kope ya, contoh 2 tadi, coba. Austin, ke contoh 2 tadi, titik ya? Oke. Ini ada nggak penjelasan memakai apa tadi matriksnya tadi ya, Kope, yang apa tadi? X aksen, Y aksen sama dengan apa tadi rumusnya? K0, 0K. Terus di sini titiknya ya, XY ya? Atau X min A. Iya, KY gitu ya. Nah, kalau pusatnya di 0,0 berarti gimana tadi? X aksen, Y aksen, min A ya, min B ya, sama dengan berarti di sini KX, KY,
Kemudian ditambah, salah ya? Apa harusnya? KX ditambah KX dikurang KA sama KY dikurang KB, Bu. Kalau kayak gitu, kalau mau langsung. Matriks ya. Kalau pakai matriks berarti nggak bisa langsung ya? Oke ya? Kayaknya kelihatannya seperti itu, Bu. Harus pakai ini ya? Harus pakai matriks K00K ya? Iya kayaknya, Bu. Iya, kalau langsung nggak bisa. Berarti ini di sini tetap K00K, kemudian X min A gitu ya? Y min B. Betul, Kope? Iya, Bu. Kalau ini dikali ke XY dulu, nggak boleh ya? Nggak bisa. Jadi kalau tadi saya menuliskan sama dengan K X min A itu nggak boleh. Enggak, Bu. Itu kan soalnya K dikali dalam kurung X min A. Kalau mau kayak gini, itu jadinya KX dikurang KA, Bu. Oke, berarti kasus ini boleh dipakai jika pusatnya di 0,0 ya, Kope ya? Iya, Bu. Oke, kalau di pusatnya di A, B, kita harus pakai yang ini ya. Kalau pakai matriks ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini nanti alangkah lebih baiknya dimunculkan juga nih pembahasan pakai cara matriks ya. Oke, teman-teman. Nanti ditambahkan di bawahnya ini ya. Ini yang pakai linear. Jadi pakai yang lurus aja nih. Kemudian berikutnya yang pakai matriks gimana nih supaya kita menawarkan dua cara supaya nanti teman-teman yang lain itu bisa memilih nih mau pakai yang cara mana. Karena kan kita sudah belajar tentang matriks nih, jangan dilewatkan ya yang pemakaian matriks. Oke, ya. Jadi nanti di contoh-contoh yang lainnya yang tadi belum ada cara matriksnya disertakan matriksnya. Tapi kalau yang tadi saya jelaskan tadi yang garis ya, dilatasi garis itu pakai matriks, ya udah pakai matriks aja, nggak usah ditambahkan yang pakai ini juga nggak apa-apa. Oke, karena pos kita, materi kita transformasi itu di SMA kita sudah menggunakan matriks. Oke, itu aja kelompok 5 yang mau saya tanyakan, yang mau saya tambahkan. Nanti silakan ditambahkan di materi kalian yang sudah di-post di GCR ya. Oke, kita beri aplaus kelompok 5 sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya silakan kalian turunkan tangan kalian, gantian kelompok terakhir nih. Kelompok 6. Mana tangannya? Kelompok 6 siapa aja? Stella, Cherry, Satrio, Twedi, Nares. Oke, udah pas 5 ya. Oke, ini sudah jam 8.27 waktu kalian sampai jam 8.40 ya. Silakan waktu dan layar saya persilahkan. Ibu, saya izin share screen ya. Oke, Cherry. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang komposisi transformasi dan luas bayangan. Lanjut. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi dan luas bayangan merupakan transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan dengan rumus seperti di bawah ini. Transformasi pertama itu A, yaitu X dan Y ditransformasikan ke A aksen, X aksen, dan Y aksen. Transformasi ini dinyatakan sebagai T1. Kemudian ditransformasikan lagi menjadi A double aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Transformasi ini dinyatakan sebagai T2. Untuk lebih singkat lagi bisa ditulis titik A yaitu S dan Y T1 komposisi T2 menjadi A double aksen yaitu X double aksen dan Y double aksen.
Lanjut. Berikutnya ada contoh soal. Diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat A itu minus 4,3, koordinat B minus 1,4, koordinat C 5,0, dan koordinat D itu 1,-1. Bayangan segi 4 tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, kemudian diputar 90 derajat dengan pusat O, dari koordinat O 0,0. Next. Lalu ini cara mengerjakannya. X, Y itu MY sama dengan minus X. Itu menghasilkan X aksen Y aksen dengan rotasi 0,90 derajat, menghasilkan X double aksen dan Y double aksen. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus ingat dulu rumus identitas matriks. Identitas matriks itu identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Ini identitas matriks. Tapi berhubungan ini adalah Y sama dengan minus X, maka identitas matriks ini kita balik. Jadinya adalah 0, 1, 1, 0. Dan ini dibilang juga Y sama dengan minus X, maka X itu berubah jadi minus. Jadi menghasilkan T1 yaitu 0, minus 1, minus 1, 0. Lalu bentuk matriks untuk rotasi R 0,90 derajat adalah T2. Itu adalah cos 90 min sin 90, sin 90, cos 90. Rumus ini sudah dijelaskan tadi di bagian presentasi kelompok rotasi. Cos 90 itu 0, min sin 90 itu minus 1, sin 90 itu 1, dan cos 90 itu 0. Lalu kita kalikan T2 dikali 0 T1, yaitu 0 minus 1, 1, 0, 0 minus 1, minus 1, 0. Ini kita kali dengan cara kali matriks, yaitu caranya adalah 0 kali 0 tambah min 1 kali min 1, lalu 0 kali minus 1 ditambah minus 1 kali 0. Habis itu bawahnya adalah 1 kali 0 tambah 0 kali minus 1 dan 0 kali minus 1 dikali 0 tambah 0 kali 0, tambah 0 kali 0. Maka hasilnya adalah 1, 0, 0 minus 1. Lalu kemudian dari 1, 0, 0 minus 1 ini kita cari persamaan transformasinya. Itu X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 minus 1 dikali X sama Y. Sama kayak kali matriks tadi, 1 kali X, 0 kali Y, tambah 0 kali Y, terus 0 kali X sama minus 1 kali Y, nanti hasilnya adalah X aksen Y aksen itu X minus Y. Next slide. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan transformasi tersebut, kita masukkan titik-titik awal yang kita dapatkan dari soal, yaitu A, B, C, dan D. Dan A yaitu min 4,3, kita masukkan ke dalam persamaan transformasi yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu X sama min Y. Jadi contoh dengan titik A yaitu min 4,3, kita masukkan min 4 ke dalam X dan 3 ke dalam min Y, sehingga kita mendapatkan bayangan titik A yaitu min 4,3. Dan kita lakukan hal yang sama dengan titik-titik lainnya, hingga B kita mendapatkan min 1, min 4, C kita mendapatkan 5,0, dan D kita mendapatkan 1,1. Nah, dalam grafik berikut kita bisa melihat ada 3 gambar. 3 gambar ini merupakan titik-titik yang kita dapat di sebelumnya. Nah, untuk titik A, B, C, dan D ini merupakan titik-titik yang kita dapat dari soal pertama tadi. Nah, berikut adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini merupakan titik-titik hasil refleksi garis Y sama dengan min X atau garis ini. Dan hasil tersebut kita nyatakan sebagai A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Setelah itu kita mendapatkan titik-titik yaitu A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen. Ini kita dapatkan dari hasil rotasi sebanyak 90 derajat dari titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan cara-cara yang kita lakukan di slide-slide sebelumnya itu adalah untuk mendapatkan A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen tanpa harus menggambar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, atau menggambar grafik seluruh ini.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai luas daerah bangun hasil transformasi. Jadi di sini dimisalkan kita memiliki bangun B yang ditransformasikan terhadap suatu matriks A, B, C, D, yang mentransformasikan bangun B menjadi bangun B aksen. Nah, ketika kita ingin mencari luas bangun B aksen tersebut, itu caranya adalah dengan nilai mutlak determinan A dikali luas bangun B. Nah, determinan A ini kita dapatkan dari mengalihkan A kali D dikurangi B dikali C. Lalu luas bayangan, untuk kita mencari tahu luas bayangan, karena luas bayangan juga dapat berubah dengan berubah ukuran dengan dilatasi. Nah, tapi jika tidak dilatasi, luas bayangan sama dengan luas semulanya. Nah, cara mencari luas bayangan yang dilatasi itu adalah K pangkat 2 dikali luas semula. K ini kita dapatkan dari dilatasi D 0, K atau A, B, K. Bisa next slide. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 6,3, titik B min 4,6, dan titik C 2,5 didilatasi oleh titik D 0,2 yang titik pusatnya itu 0,0, bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Di sini ada dua pertanyaan. Disuruh tentukan A luas segitiga ABC-nya dan yang B luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu luas segitiga ABC ini berapa? Caranya dengan menggunakan, karena ini segitiga tidak beraturan, maka menggunakan konsep determinan matriks ordo 3x3. Jadi menggunakan koordinat titik sudut dari bangun tersebut. Di sini kita tahu bahwa terdapat 3 titik, yaitu A 6,3, lalu B minus 4,6, C 2,-5. Nah, setelah itu rumusnya adalah luas sama dengan setengah matriks X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Lalu kita masukkan setiap titiknya ke dalam X dan Y tersebut. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan untuk mencari luas bayangan menggunakan matriks ordo 3x3. Ordo 3x3, satu titik yang di paling kiri ini kita ulang kembali diletakkan di paling kanan. Nah, setelah itu kita kalikan matriks seperti biasa. 6 dikali 6 menghasilkan 36, minus 4 dikali minus 5 menghasilkan 20, lalu 2 dikali 3 menghasilkan 6, setelah itu dikurang 3 dikali minus 4 menghasilkan minus 12, 6 kali 2 menghasilkan 12, dan minus 5 dikali 6 menghasilkan minus 30. Dan jika dijumlah, semuanya menghasilkan 92, dan dikali setengah 46. Jadi luas segitiga ABC adalah 46 satuan luas. Bisa next slide. Maaf, masih rada nge-lag. Oke. Ini yang B, kita disuruh cari luas segitiga aksen, B aksen, dan C aksen. Ini artinya luas bayangannya ya. Nah, sebelum itu, jika didilatasi, suatu bangun didilatasi itu, kita bisa lihat di sini luas bayangannya ada L aksen sama dengan K kuadrat dikali L. L aksennya ini luas bayangan yang kita cari, K kuadratnya ini faktor skalanya, sama L ini luas semulanya. Nah, kita bisa ingat-ingat kalau misalnya jika suatu bangun itu didilatasi sama suatu titik yang titik pusatnya 0,0 min K. Nah, misalnya kayak gini. 0 min K. Nah, di sini luas segitiga A aksen, B aksen, C aksennya adalah luas bayangan dari segitiga ABC setelah didilatasi oleh 0,2. Nah, berarti di sini K-nya adalah 2. Faktor skalanya berarti diperbesar 2 kali lipat. Nah, jadi di sini kita langsung aja masukin di rumusnya aja ya. Nah, ini L aksen sama dengan ini kan K-nya ada 2,
udah tahu kan? Nah, langsung ditaruh aja di rumusnya. K kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikali 46 ini yang udah dibahas sama Stella tadi. Langsung aja kita tulis di sini berarti 4, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 46. Nah, jadi luas bayangannya kita udah ketemu luas bayangannya 184 satuan luas. Jadi ketika suatu bangun segitiga ABC ini didilatasi oleh titik D yang titik pusatnya di 0,0,2, berarti hasilnya ada 184 satuan luas. Nah, di sini cukup presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan sekian terima kasih ya. Oke, kelompok 6, terima kasih presentasinya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan tentang komposisi transformasi? Ini waktunya udah jam 8.40, nggak apa-apa ya? Minta sedikit waktu istirahatnya. Apakah ada pertanyaan? Cukup nih mesti. Cukup ya? Nggak ada ya? Saya ingin menambahkan beberapa hal. Cherry dan teman-teman. Tadi yang luas ya, menghitung luas tuh. Luas bayangan itu akan berubah jika ditransformasikan terhadap apa saja ya? Transformasi apa yang nggak mengubah luas? Siapa aja yang mengubah luas? Transformasi mengubah luas nggak, Stella? Bisa diulang, Bu? Oh, nge-lag ya? Oke deh. Transformasi yang akan mengubah luas bayangan itu apa saja? Kira-kira. Yang mengubah luas bayangan itu dilatasi, Bu. Dilatasi Karena aja. dia memperbesar dan memperkecil. Memperkecil. Oke, translasi geser enggak ya? Refleksi enggak ya? Rotasi juga enggak ya? Kemudian, kalau apakah kalian membaca yang tentang transformasi terhadap matriks tertentu? Misalnya sebuah segitiga ABC ditransformasi terhadap matriks 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, itu kira-kira luas bayangannya akan berubah enggak? Kayaknya tadi nggak kebahas ya, Sherry ya, di sini ya? Sepertinya enggak sih, Bu. Oh, oke. Nanti ditambahkan ya. Silakan dicari kalau luas segitiga mau ditransformasikan terhadap sebuah matriks tertentu. Nah, karena ada di situ nanti. Kemudian yang ini dilatasi udah oke. Kemudian saya mau tanyakan adalah K kuadratnya itu berasal dari mana ya? Kenapa K kuadrat? Nares. K kuadratnya dari mana? Kenapa faktor skalanya dikuadratkan? Apa alasannya? Satrio? Ready? Mungkin? Apa kira-kira? Nggak kebayang ya, kenapa K kuadrat? Ya udah, karena ini waktunya sudah terbatas, jadi saya kasih PR ya. Nih, kenapa sih K kuadrat? Kenapa nggak K pangkat 3 atau K aja gitu ya? Oke. Kemudian pusat dilatasi apakah mempengaruhi luas bayangan, Stella? Kalau pusatnya kan ini 0,0 nih. Dilatasinya 0,2. Kalau saya pakai 1,2 nih pusat dilatasinya, apakah akan mempengaruhi luas bayangan? Stella, kira-kira. Iya, Bu, karena mengubah ini juga ukuran dari bentuk semula. Kalau misalnya nih, saya pakai dilatasinya adalah dia di 1,2, kemudian faktor skalanya 3 misalnya. Oh ya, Bu. Enggak, Bu, karena yang dipakai K.
K-nya. Oke, ini nggak mempengaruhi luas bayangan. Oke, supaya kalian paham ya siapa yang akan berpengaruh. Oke, terima kasih. Ini sudah memakan waktu banyak. Silakan di stop share. Kita beri aplaus kelompok 6 sudah mempresentasikan materinya. Kemudian